Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pivot table dan grafik, yang dimana di video sebelumnya saya sudah membahas tentang aplikasi pengolahan data toko, tetapi hanya baru sampai dengan menu utama ya teman-teman. Jadi ini tampilan untuk menu utamanya seperti ini, tetapi hanya baru sampai sini saja. Tetapi untuk yang dashboardnya belum ya teman-teman. Jadi minggu ini kita akan membahas tentang yang bagian dashboard gitu. Nah, ini untuk yang bagian dashboard ini terlebih tampilnya seperti ini ya, kurang lebih di sini untuk pivot dan grafik pengolahan data toko. Jadi nanti bagaimana caranya membuat pivot grafik seperti ini saya akan bahas ya. Terlebih dahulu saya akan bahas apa itu pivot table. Nah, pivot table ini merupakan salah satu fitur yang ada di Microsoft Excel yang tentunya tujuannya adalah untuk merangkum, kemudian menganalisa, mengeksplorasi, dan mempresentasikan data dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat gitu ya. Atau secara garis besarnya misalkan pivot table ini merupakan fitur yang digunakan untuk merangkum data yang sangat banyak gitu ya dengan waktu yang sangat singkat. Nah, ini manfaat dari penggunaan pivot table yang pertama adalah mengelompokkan data berdasarkan kategori yang diinginkan. Jadi nanti si datanya bisa dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tersebut gitu ya. Kemudian merangkum atau meringkas data dalam berbagai perhitungan, baik itu bisa menggunakan sum, average, dan lain-lain. Terakhir, yaitu memfilter data untuk menampilkan data yang diinginkan. Jadi nanti si datanya bisa difilter sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kemudian bagaimana caranya membuat pivot table tersebut ya? Caranya cukup gampang dan cukup mudah ya teman-teman. Tinggal teman-teman ke Excel-nya ya. Jadi nanti teman-teman buka kembali untuk yang file Excel ini. Nah, ini saya sudah buat untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini untuk tabelnya teman-teman tinggal diubah warna saja, tidak menggunakan gambar ya teman-teman. Nah, untuk membuat pivot table tersebut, caranya yang pertama adalah ke bagian insert ya, pilih insert, kemudian pilih pivot table karena kita akan membuat pivot table ya. Kemudian pilih pivot table ya. Kemudian setelah itu kalau misalkan kita sudah memilih pivot table, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini ada select a table or rank ya. Jadi nanti teman-teman pilih tabel atau ranknya gitu ya. Nah, di sini misalkan kita pilih yang tabelnya ya. Untuk memilihnya teman-teman tinggal klik bagian ini, kemudian pilih sheet yang ingin kita tampilkan di pivot table ya. Tinggal dipilih, kemudian kita blok ya. Di sini misalkan kita pilih yang sheet penjualan. Kita blok terlebih dahulu. Ini bisa juga diklik manual ya teman-teman, atau diketik manual gitu. Kemudian di bagian bawah di sini ada new worksheet dan ada existing worksheet. Maksudnya adalah apakah nanti pivot table-nya mau ditampilkan di sheet yang baru atau di sheet yang sudah kita pilih sebelumnya gitu. Misalkan di sini saya pilih yang existing worksheet ya, karena kita akan menampilkan pivot table di sheet yang sudah kita pilih sebelumnya. Tinggal diklik OK. Kemudian berikutnya kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, di sini ini belum ada tampilan pivot table-nya karena kita belum setting ya. Terlebih dahulu saya akan bahas tentang pivot table tools-nya. Ya, ada beberapa tools di sini. Untuk yang pivot table ini ada pivot table name yang pertama. Pivot table name ini maksudnya adalah nama dari pivot table tersebut gitu ya. Kemudian berikutnya ada active field ya. Active field di sini maksudnya adalah menandakan field yang sedang aktif pada saat itu gitu. Nah, di sini karena kita belum menampilkan pivot table-nya, di sini untuk field aktifnya adalah D13 ya, tapi belum tampil di active field-nya karena belum ada datanya gitu. Berikutnya yaitu kita masuk ke tools berikutnya yaitu group ya, teman-teman. Grup di sini maksudnya adalah untuk membuat atau memisahkan sekelompok field pada pivot. Jadi nanti bisa dipisahkan untuk data-datanya gitu. Berikutnya kita masuk ke tools berikutnya adalah sort dan filter. Nah, filter di sini maksudnya adalah untuk mempermudah memfilter data pivot tabel ya dengan menggunakan di sini ada slicer. Nah, untuk slicer ini fungsinya adalah untuk menyaring data berdasarkan field yang dipilih pada tabel gitu. Jadi datanya bisa disaring seperti itu ya teman-teman. Kemudian tools berikutnya adalah data ya. Nah, data di sini fungsinya adalah untuk mengubah sumber data pivot dan merefresh data tersebut gitu. Jadi untuk melakukan refresh data, misalkan teman-teman dirubah datanya, kemudian tinggal di-refresh saja. Nah, itu tinggal diklik tombol refresh-nya gitu. Kemudian ada tools berikutnya adalah action ya. Action di sini fungsinya adalah untuk menyeleksi atau memindahkan pivot table atau menghapus filter data. Nah, untuk menghapusnya teman-teman tinggal klik tombol yang clear ini, kemudian kalau misalkan mau dihapus semuanya tinggal diklik all gitu.
Kemudian berikutnya yaitu calculation. Calculation di sini fungsinya adalah untuk menambah field baru dan perhitungannya gitu ya. Nah, di sini ada field, item, dan set. Kalau misalkan teman-teman mau nambah, tinggal dipilih yang field dan item set ini gitu. Kemudian berikutnya kita masuk ke tools. Di sini ada pivot chart ya. Pivot chart di sini adalah fungsinya untuk menampilkan pivot grafik gitu ya. Jadi tools di sini fungsinya untuk menampilkan. Kemudian berikutnya yaitu masuk ke bagian show. Di sini ada field list, ada button, dan ada field header. Kalau kita klik yang field list nanti akan seperti ini ya. Jadi fungsi field list ini adalah untuk menampilkan pivot table field listnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian pivot table, teman-teman. Di bagian samping di sini ada pivot filter ya. Nah, pivot filter di sini adalah komponen pivot table ya yang digunakan untuk memilih subset dari laporan pivot table yang digunakan. Jadi untuk filter di sini bisa berupa tanggal, kemudian waktu dan periode gitu ya. Jadi nanti bisa kita ubah gitu ya. Misalkan kita ingin menampilkan tanggal hari ini, kita tinggal dipilih saja gitu ya, tinggal di filter saja. Nah, untuk caranya teman-teman cukup gampang ya. Caranya itu tinggal dipilih ya, misalkan ini yang tanggal, kita drag saja, kita drag ke bagian pivot filter, kemudian akan otomatis muncul di samping ya. Untuk yang tanggalnya itu all ya, karena berarti kita akan menampilkan tanggal secara keseluruhan. Kemudian di sini ada kolom label ya. Kolom label di sini adalah isi data dari table, dari field akan ditempatkan pada bagian kolom sesuai urutan. Jadi nanti akan muncul di samping di sini sesuai dengan urutannya gitu. Kemudian berikutnya kita masuk ke row label. Row label juga sama ya teman-teman. Jadi nanti akan muncul secara berurutan. Misalkan di sini nama barang. Nah, kalau kita drag ke sini nanti akan muncul di samping dengan sesuai urutannya seperti itu. Berikutnya kita masuk ke values. Values filter di sini diperlukan apabila jumlah kolom atau baris data terlalu banyak ya, dan kita hanya ingin fokus ke nilai tertentu saja gitu. Misalkan datanya cukup banyak seperti yang contoh di sini, tetapi kita hanya ingin menampilkan bagian profit, jadi teman-teman tinggal dipilih saja, tinggal di drag bagian mana saja yang ingin kita tampilkan gitu ya. Berikutnya kalau misalkan kita sudah pilih yang profit ya, kita sudah pilih yang profit, misalkan berikutnya adalah kita pilih yang field yang lain, misalkan kita ingin memilih yang harga gitu, tinggal di drag saja caranya gitu. Jadi untuk tampilannya itu nanti akan muncul di samping gitu ya, jadi tinggal di drag saja. Misalkan yang berikutnya adalah harga, nah nanti akan muncul di sampingnya count of harga gitu. Jadi kita menggunakan count ya, jadi angkanya satu-satu gitu. Kemudian berikutnya adalah HPP ya, jadi nanti akan muncul seperti ini tampilannya teman-teman. Di sini masih satu semuanya ya. Jadi untuk melakukan settingnya itu teman-teman tinggal diklik kanan. Ya, tinggal diklik kanan. Kemudian nanti kalau misalkan sudah diklik kanan akan muncul seperti ini ya. Teman-teman pilih value field setting ya untuk mengatur value-nya. Kemudian pilih yang sum. Berikutnya pilih yang number of format. Ya, kemudian tinggal nanti muncul formatnya yang mau teman-teman pilih. Nah, di sini misalkan saya ingin memilih yang akunting ya. Jadi seperti ini untuk tampilannya ya, bisa dilihat terlebih dahulu untuk tampilannya. Nah, ini untuk yang grafiknya, pivot grafik, kemudian ini untuk yang pivot table-nya. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Oke, di sini kita pilih yang akunting ya, karena saya ingin di awalnya itu ada tulisan RP-nya gitu ya. Tinggal diklik OK, kemudian klik OK kembali gitu. Nah gitu, ini untuk yang HPP juga sama caranya, tinggal diklik kanan, kemudian pilih yang value field setting, berikutnya pilih yang sum ya, kemudian ke number format, kemudian pilih yang akunting ya, tinggal diklik OK, dan begitupun yang harga ya, tinggal diklik kanan, kemudian pilih yang value field setting, kemudian pilih yang sum dan number format, berikutnya kita masuk ke format cell-nya, pilih yang akunting dan tinggal diklik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini, ya, gitu ya. Caranya cukup mudah. Kemudian tinggal balik lagi ke pivot chart ya. Di sini untuk menampilkan grafiknya, tinggal diklik bagian kursornya disimpan di situ, kemudian pilih pivot chart dan akan muncul tampilan seperti ini ya. Pilih beberapa kolom, pilih kolom yang mau teman-teman gunakan. Saya gunakan yang pertama.
nanti akan muncul grafiknya gitu, otomatis akan muncul. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal teman-teman sesuaikan saja ya untuk tempatnya supaya terlihat rapi. Jadi untuk yang pivot table-nya kita kita tumpuk ya gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi di situ ada tanggal. Nah, ini untuk data profit. Berikutnya kita bikin atau kita buat data penjualan. Itu yang muncul hanya sum of unit. Caranya juga sangat mudah ya, sama seperti yang tadi caranya. Kita arahkan terlebih dahulu kursornya. Misalkan kita simpan di sini. Kemudian ke insert. Berikutnya pilih pivot table karena kita akan menampilkan pivot table ya. Kemudian kita klik yang source-nya, kita blok yang bagian sheet penjualan karena masih berhubungan dengan sheet penjualan ya. Kita blok untuk yang sheet penjualannya. Kemudian berikutnya tinggal diklik enter dan oke ya. Karena masih menggunakan exciting worksheet ya, masih menggunakan sheet yang ada gitu. Berikutnya kita drag yang nama barang ke row labels. Berikutnya untuk yang tanggal juga sama. Kita pindahkan ke row labels. Yang terakhir kita akan mencari unit kan ya. Mencari unit kita drag yang bagian unit ke values. Nah, berikutnya simpan kursor di bagian row labels, tinggal klik pivot chart. Maka akan otomatis muncul grafiknya. Nah, ini tinggal diklik OK. Maka akan tampil seperti ini. Ya, ini tinggal teman-teman sesuaikan untuk posisinya mau disimpan di mana gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan saja gitu. Nah, ini untuk tabelnya juga kalau misalkan dirasa tidak rapi tinggal teman-teman sesuaikan gitu ya. Jadi ini hanya penjelasannya saja gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada tanggal, jadi bisa disesuaikan, misalkan mau menampilkan tanggal hari ini atau misalkan tanggal keseluruhan gitu. Nah, ini ke bawahnya bisa teman-teman rapihkan juga ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, yaitu kita bahas bagaimana caranya mengatur dan mencetak lembar kerja. Atau dengan kata lain, print ya teman-teman. Ngeprint lembar kerja gitu ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu lah ya caranya seperti apa. Tinggal pilih sheet yang mana yang mau di print, kemudian ke file gitu ya. Kemudian pilih yang tombol print gitu. Kemudian klik yang tombol print itu. Jadi sudah gitu ya, sudah di print gitu. Jadi caranya sangat mudah gitu ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu lah bagaimana caranya ngeprint gitu ya, karena sering ngeprint gitu ya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita ke bawahkan terlebih dahulu ya, ini tidak perlu dibahas. Nah, kemudian bagaimana caranya mencetak beberapa worksheet sekaligus dari satu workbook gitu. Jadi misalkan teman-teman ingin ngeprint tetapi cukup sekali saja gitu ya dari beberapa sheet gitu. Caranya tekan Ctrl ya, kemudian pilih sheet yang mau teman-teman print. Jadi sambil ditahan, pilih sheet-nya gitu ya. Tinggal ke file, kemudian berikutnya pilih print ya. Kemudian nanti akan otomatis muncul di print preview-nya. Nanti akan muncul sheet mana saja yang mau di print gitu, sesuai dengan sheet yang sudah kita pilih. Nah, ini untuk pembelian dan pengambilan ya yang tadi kita pilih atau yang tadi saya pilih. Gitu. Jadi caranya juga sangat gampang. Kemudian setelah itu tinggal diklik yang tombol print gitu. Nah, ini kemudian berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Berikutnya untuk mengembalikannya juga sama, tekan dan tahan Ctrl kemudian sheet-nya gitu ya. Kemudian ini mengatur printer dan kertas ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu. Kemudian mencetak sebagian worksheet atau print area ya. Jadi misalkan teman-teman mempunyai data yang cukup banyak gitu ya, sebagai contoh misalkan di sini untuk yang sheet persediaan, ini kan datanya cukup banyak, tetapi teman-teman hanya ingin ngeprint bagian yang tertentu saja, misalkan bagian yang di sini gitu ya. Nah, ini tinggal di blok, kemudian ke page layout, berikutnya ke print area, teman-teman pilih yang set print area gitu ya. Kemudian sudah otomatis ditentukan bagian mana yang mau di print gitu. Nah, kalau sudah seperti ini,
tinggal teman-teman print gitu ya. Caranya sama gitu ya, tinggal ke file kemudian tinggal di print gitu. Jadi nanti teman-teman hanya ngeprint bagian tertentu saja gitu. Nah itu untuk yang set print area. Nah untuk mengembalikannya juga sama, tinggal ke print area dan clear gitu ya. Caranya seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, menghapus area cetak. Ini tadi sudah. Berikutnya mengatur margin sebelum dicetak ya. Ini ada di page layout, teman-teman bisa dilihat nanti ya. Dan saya yakin teman-teman sudah tahu. Kemudian mengatur margin halaman melalui backstage view ya. Ini misalkan teman-teman sudah ingin ngeprint atau misalkan lupa gitu ya, sudah diklik yang tombol printnya tetapi lupa diedit untuk marginnya, ini juga bisa ya teman-teman. Jadi diedit di backstage-nya teman-teman. Nah di sini ada show margin, tinggal diklik kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal ditarik saja ya atau tinggal di drag saja untuk ininya supaya lebih rapih gitu ya. Dan nah seperti itu. Jadi juga caranya sangat mudah ya teman-teman. Jadi sini ada menjadi tanda panah dua arah lalu drag atau tarik garis gitu ya. Jadi tinggal di sini ada ya tanda garis plus, ini tinggal di drag saja atau ditarik-tarik gitu supaya menjadi lebih rapi. Kalau sudah rapi tinggal di print gitu. Seperti itu untuk pembahasan hari ini. Saya rasa cukup ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami.